Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling besar tatkala seorang diberikan keimanan, dihidupkan, dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari nikmat yang harusnya kita syukuri agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 3 ayat dari surah Qaf tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan perintah Allah kepada nabinya untuk mendirikan salat 5 waktu. Diterangkan dalam surah Qaf ayat ke-38 oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub." Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Terjemahan dari mana ayat wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Kata Allah, dan sungguh pasti kami telah mencipta langit dan bumi itu dan apa yang di antara keduanya fi 6 ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan tidaklah kami disentuh oleh rasa capek, oleh kepayahan, oleh keletihan. Fasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan pujian pada Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud, dan dari malam maka bertasbihlah kepada Allah. Wa adbaras sujud, dan di belakang dari sujud itu, maksudnya di setelah salat 5 waktu. Dalam 3 ayat yang mulia ini diterangkan kepada kita dari awal ayat tentang bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi. Ini terjadi sebelum mereka diperintah untuk diperangi oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam. Dan sungguh pasti kata Allah, kami telah mencipta langit dan bumi itu. Ya. Dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Padanya ada 2 penafsiran diterangkan oleh para ulama di tafsir. Ada yang mengatakan dia 6 hari, maksudnya 6 hari sebagaimana yang kita telah maklumi dari 6 hari di dunia ini, yang dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Itu dari pendapat Mujahid dan selainnya. Dan sebagian dari ulama ada yang mengatakan dia 6 hari, maksudnya 6 hari di akhirat, di mana satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Yang jelas dari 2 penafsiran tersebut di sini menunjukkan kepada kita dari faidah akan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah memantapkan perkara itu. Andai kata Allah mencipta langit dan bumi ini dalam waktu sekejap mata, Allah Maha mampu atas perkara itu. Tidak ada hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kabarkan di sini, Allah cipta langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ada hikmah di balik dari perkara itu.
Di antara hikmahnya diterangkan oleh para ulama agar Allah menunjukkan akan kelembutannya kepada makhluk, menunjukkan akan maha mampunya Allah kepada para malaikat. Dan di antara hikmah juga diterangkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya segala perkara itu, segala sesuatu di alam semesta ini itu ada batasan akhirnya, ada ajalnya masing-masing. Ya, sebagaimana penciptaan langit dan bumi ada awalnya dan dia akan berakhir di hari Jumat. Umur kita juga seperti itu. Kita hidup di muka bumi ini ada awalnya kita lahir dan kita akan meninggal. Kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alam semesta ini juga dicipta oleh Allah dan dia akan berakhir juga nanti pada hari kiamat. Maka ini di antara hikmah-hikmah kenapa Allah cipta langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah bantah orang-orang Yahudi ketika itu. Wa ma massana min lughub, dan kami tidaklah disentuh oleh rasa capek. Karena orang-orang Yahudi mereka berkeyakinan Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Ya, dari hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat. Di hari Sabtu katanya Allah istirahat. Ini dari bentuk kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah mereka, "Wa ma massana min lughub," dan kami tidaklah disentuh oleh rasa capek, oleh keletihan sedikit pun. Ya, sebagai bantahan kepada mereka. Dan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang paling kafir, yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam dan paling lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah saja mereka celah. Ya, Allah mereka celah dengan berbagai macam kekurangan. Mereka arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang telah kita bacakan ini. Ya, maka dibantah oleh Allah, kami tidaklah disentuh oleh rasa capek. Kemudian diterangkan oleh Allah pada ayat setelahnya, fasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Ya, mereka katakan seperti tadi, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad. Ini kata para ulama sebelum turunnya perintah untuk memerangi orang-orang Yahudi ketika itu di kota Madinah. Fasbir ala ma yaqulun. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bersabarlah engkau Muhammad pada apa yang mereka katakan. Di sini maksudnya kembali kepada orang-orang musyrik atas kedustaan mereka kepada kenabian dan kerasulan engkau. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kata Allah, memuji Rabbmu. Ya. Di sini kalimat bertasbih ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tasbih dia baca subhanallah walhamdulillah, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara makna tasbih kata para ulama, di sini ada perintah untuk salat. Karena salat nama lainnya adalah tasbih. Dalam salat kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Rabbmu. Ya. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ya. Di sini kata para ulama sebelum terbitnya matahari maksudnya kalau dia arahnya kepada perintah salat, maka itu adalah salat subuh. Salat subuh. Ya. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari maksudnya di situ salat zuhur dan salat asar. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan dari malam maka bertasbihlah kepada Allah, salatlah kepada Allah. Wa adbaras sujud, dan di belakang sujud. Adapun di malam hari itulah salat maghrib dan salat isya. Wa adbaras sujud, maka dan juga bertasbih kepada Allah di belakang dari sujud, maksudnya di belakang salat 5 waktu. Ini kata para ulama di antara penafsirannya, ada yang mengatakan dia adalah salat witir. Ada juga yang mengatakan dia adalah salat sunnah. Setelah salat 5 waktu itu, ya, dari salat sunnah setelah maghrib, salat sunnah setelah isya, salat sunnah setelah zuhur. Adapun salat sunnah setelah subuh dan setelah asar itu tidak ada dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diterangkan kepada kita dari 3 ayat ini penjelasan akan
perintah salat 5 waktu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang dengannya hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan berbagai macam nikmat yang telah kita terangkan tadi itu. Dari ayat ini berbagai macam pelajaran-pelajaran. Di antara pelajaran yang pertama diterangkan kepada kita tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Walaqad khalaqanas samawati wal arda. Ya. Kemudian dari ayat yang telah kita bacakan ini juga di antara pelajaran yang kita ambil padanya penetapan bahwasanya langit itu dia bukan satu tingkat. Karena dikatakan dalam ayat as-samawat dengan lafaz jamak. Sungguh kami telah mencipta langit-langit itu. Ya. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya langit itu ada 7 lapis. Ya, huwallazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dan dialah Allah yang telah mencipta langit itu menjadi 7 lapis bertingkat-tingkat. Dan engkau tidak melihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ada hal yang cacat dari langit tersebut. Kemudian dari pelajaran yang ketiga dari ayat yang telah kita bacakan padanya diterangkan kepada kita dari waktu penciptaan langit dan bumi dicipta oleh Allah dalam waktu 6 hari dengan 2 penafsiran yang sudah diterangkan tadi itu juga. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dan padanya ada penetapan akan yang namanya hari kebangkitan. Perhatikan langit dan bumi yang sangat besar ini. Allah mampu menciptakannya. Ya, di mana tidak ada contoh sebelumnya. Maka manusia yang kecil ini itu sangat mudah lagi untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya. Dan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya oleh Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaru anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat dialah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi ini, dan Allah tidaklah capek, tidak ada kepayahan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta keduanya. Dan dialah Allah yang maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal. Ya. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu? Makin dari pelajaran kepada kita dari penetapan akan adanya hari berbangkit. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah dari penciptaan kalian itu lebih besar daripada penciptaan langit? Ini dari pertanyaan Allah yang tidak butuh jawaban. Artinya penciptaan langit dan bumi lebih besar. Ya. Dan langit dan bumi ini pada hari kiamat nanti Allah akan ganti dengan langit dan bumi yang baru lagi. Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu kata Allah, dia merupakan hari tatkala langit diganti oleh Allah dan bumi diganti dengan bumi yang baru. Ya. Maka manusia itu yang kecil ini, yang dia sudah hidup di muka bumi ini, kemudian dia meninggal, dia mati dan dibangkitkan kembali, itu lebih gampang lagi, lebih mudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Makin dari pelajaran-pelajaran kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu agama dan mendekatkan kita kepada keridhaannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada khutbah yang kedua ini kami akan tambahkan dari sebagian faidah ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita perintah untuk bersabar.
Dan kesabaran itu adalah menahan jiwa dari hal yang akan dikeluarkan berupa hal yang jelek. Dan dia terbagi menjadi 3 macam. Ada kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, ada kesabaran dalam menjauhi maksiat, dan ada kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang pahit kita rasakan. Dan juga diterangkan kepada kita, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan dari perintah salat 5 waktu dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 5 yang telah diterangkan tadi itu. Dan juga padanya ada perintah untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan, dari penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas yang menunjukkan akan keesaan Allah. Allah bawakan di sini ada matahari, ada malam, ya. Ini menunjukkan dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan mengarahkan manusia, hamba-hamba Allah untuk senantiasa mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah hanya kepada yang mencipta hal tersebut jika kalian hanya kepadanya beribadah. Maka ini dari sebagian faidah yang telah kita terangkan dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita. Dan ada satu penafsiran yang sangat indah dalam kehidupan yang hendaknya kita perhatikan, dari sunnah-sunnah mungkin yang kita lalai untuk melakukannya. Dari penafsiran ayat yang telah kita bacakan ini, wa minal laili fasabbihu adbaras sujud, dan dari malam bertasbihlah kepada Allah dan di belakang sujud. Di sini ada perintah atau ada syariat, kata para ulama di antara penafsirannya, untuk membaca zikir setelah salat 5 waktu. Diterangkan dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah selesai salam, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian juga di antara dari penafsiran ayat ini juga, wa minal laili fasabbihu adbaras sujud, diterangkan kepada kita di sini ada syariat untuk menegakkan salat malam. Dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari malam hari, beliau membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun di malam hari untuk menegakkan salat malam. Maka ini dari pelajaran-pelajaran dalam kehidupan yang sangat indah dari kehidupan yang hendaknya kita mengamalkannya sebagian ataupun seluruhnya yang kita dengarkan pada hari ini agar menjadi bekal-bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira minal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.